Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa kali ini dalam Forum Dialog DPRD Provinsi Banten. Dan saat ini kita akan membahas tentang penataan pariwisata Banten jelang libur Natal dan Tahun Baru. Nah, seperti kita ketahui bahwa perayaan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru tinggal 1 bulan lagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, momen libur panjang ini selalu dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Dan Provinsi Banten sebagai salah satu daerah maritim yang berada di Pulau Jawa, tentu saja menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat. Nah, apalagi letak geografis Banten yang tidak jauh dari ibu kota, membuat Provinsi Banten menjadi salah satu alternatif tujuan wisata yang paling diminati masyarakat. Karena itu pemerintah Provinsi Banten terus berbenah dan melakukan penataan tempat kunjungan wisata. Kira-kira seperti apa ya strategi dan persiapan dari pemerintah Provinsi Banten dan juga DPRD Provinsi Banten untuk menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini, terutama pada sektor pariwisata. Di studio kami telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Oke, langsung saja saya sapa, ada Bapak Haji Muhsinin SEMSI. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa kabar wabarakatuh. Bapak hari ini? Baik, Mbak Nurul. Oke, alhamdulillah ya Pak ya bisa hadir di Tapi studio dari kita. fraksi Partai Golkarnya disebut takut marah. Oke, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dan juga dari fraksi Partai Golkar. Oke, selanjutnya Bapak Alhamidi Esos MSI, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah ganteng. sehat. Oke, yang paling Ya. ganteng ganteng. kata Pak Wah, Muhsinin, Pak. mantap. Oke, paling cetar ya. Ya, selanjutnya ada Bapak Dr. Tony Anwar Mahmud MAP, tokoh masyarakat Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya Pak hari ini? Harus sehat. Oke, harus sehat ya, Iya. dan harus tetap semangat tentunya jelang libur akhir tahun begitu ya Pak ya. Nah, selain itu ada juga di studio kami telah hadir audiens dari mahasiswa. Di sini ada dari mahasiswa Untirta. Mana suaranya mahasiswa Untirta? Boleh minta tepuk tangannya? Ya. Yang Yang semangat di depan kok hadir dia Semangat mahasiswa. ya. ya. Dan ada juga mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin atau UIN SMH. Mana suaranya? Ada dari Prima Graha juga dan dari Unimba atau Universitas Bina Bangsa. Tepuk tangan untuk audiens kita yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Ya, sudah dihadiri mahasiswa Pak ya. Jadi siap-siap mungkin nanti ada sesi khusus audiens kita atau para mahasiswa ini ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa. Oke, mungkin saya mulai dari Pak Kadis dulu ya Pak ya. Ya. Karena ini kan bicara tentang Provinsi Banten, pariwisata terutama di Provinsi Banten. Nah, bagaimana sih Pak jelang persiapan akhir tahun ini kan biasanya banyak hal yang harus disiapkan gitu Ya. untuk Natal dan Tahun Baru ini. Seperti Ya. apa Pak di Banten sendiri? Baiklah, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada rekan-rekan kami nih dari Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Pak Haji Muhsinin dari fraksi Golkar yang sudah hadir nih. Cuman seragamnya ini seragam hitam-hitam nih. Biasanya seragam partai ini sekarang tampil beda ini kena mau Natal dan Tahun Baru ya. Juga Pak Tony dan adik-adik mahasiswa kita yang sudah hadir di tempat ini. Sebelumnya kami terlebih dahulu menjelaskan kondisi pariwisata di Provinsi Banten. Nah, saat ini kita sudah berbenah. Mulai dari tahun 2022 sampai saat ini kita sudah menata destinasi wisata itu ada sebanyak 158 titik untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Nah, penataan ini dilakukan melalui dana APBD Provinsi Banten terhadap destinasi yang unggulan yang ada di Provinsi Banten. Tentu harapannya Natal Tahun Baru tahun ini juga akan membuahkan hasil, tentunya jumlah kunjungan yang sangat fantastis tentunya. Kami sudah menargetkan kunjungan itu sekitar 7.500.000 orang per tahun di akhir tahun ini, Natal dan Tahun Baru. Nah, kami sudah juga melakukan persiapan-persiapan. Nanti di akhir bulan ini kita akan mengadakan rapat gabungan antara TNI Polri, juga teman-teman dari PHRI, Balawista, dan Pokdaris juga semua unsur yang terlibat di dalamnya akan kami ajak rapat
dalam rangka untuk membentuk tim siaga wisata akhir tahun di Natal dan Tahun Baru. Nah, jumlah wisata yang ada di Provinsi Banten ini sangat banyak. Ada 1080 tempat objek wisata. Mulai dari wisata religi, wisata pantai, wisata alam, ada wisata buatan, semua ini saat ini sudah tertata dengan baik. Oleh karena itu tentu kita berharap mari berwisata di Provinsi Banten. Ya kira-kira gitu. Destinasi wisata yang bisa Ya, dikunjungi ya. begitu ya Pak ya. Ya. Tidak hanya wisata alam, tetapi juga ada wisata religi dan wisata buatan gitu. Ya. Oke, bicara tentang persiapan dari libur akhir tahun ini Ya. ya, terutama di sektor pariwisata, tentu ada regulasi-regulasi yang sudah dibentuk juga oleh DPRD begitu ya Pak. Saya ingin ke Pak Musinin, seperti apa Pak peran Dewan? Apakah hanya sebatas regulasinya saja atau pengawasannya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perlu diketahui bahwa tupoksi anggota DPRD daerah itu sama semuanya kan, sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis Dispar ya, untuk persiapan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Kalau menurut saya jangan terlalu berlebihan. Ya, kalau konsep saya mah bukan untuk itu saja, untuk ke depan. Bagaimana tempat-tempat pariwisata itu diperbaiki, terutama terkait infrastruktur. Kalau infrastrukturnya nggak bagus, jadi juga akan bahasa Serang itu kapok pengunjung itu kan ya, bisa. Yang keduanya juga Pak Amidi, artinya PJU, JPU, penerangan jalan umum, PJU, penerangan jalan umum penting sekali itu. Sekarang aja lagi perbaikan jalan di Lingkar gitu, perbaikan itu luar biasa macetnya. Udah menjelang musim hujan lagi. Kalau saya pribadi mah, kalau terlalu dilebih enggak sepaham, enggak sependapat gitu. Yang penting banyak untuk ke depan itu, bukan khusus untuk prioritas menjelang Natal dan Tahun. Apalagi mayoritas kita kan negara kita ini Islam kan gitu. Kalau ulang tahun agama sendiri enggak dibesar-besarkan, sementara ulang tahun ini dibesarkan, saya kurang pas gitu sama. Pokoknya bagaimana itu membangun membangun supaya pariwisata itu ke depan, supaya mayoritas dikunjungi oleh masyarakat. Ya, pertama ya infrastruktur harus diperbaiki, dan juga PJU penerangan jalan umum itu harus diadakan lah gitu. Oleh karena itu salah satunya adalah anggaran. Saya fungsi anggaran kan. Bagaimanapun kalau nanti Pak Kadis menganggarkan, kita harus merespon kan, harus mengawal. Dan dari fungsi pengawasannya sudah jelas kan. Ya, kita kan wakilnya masyarakat. Kita menjalankan Pancasila keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, saya ini perwakilan seluruh masyarakat, perwakilan rekan-rekan adik-adik mahasiswa juga, masih ya benar rekan-rekannya Pak Kadis juga kan saya mewakili. Kalau kira-kira ada anggaran yang kurang pas, kita harus tambahin kan. Saya juga mewakili Pak Kadis juga kan, bagaimana supaya menghasilkan sila kelima. Itu sebenarnya kalau anggota dewan memahami daripada sila keempat dan kelima, bagaimana supaya menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Provinsi Banten. Itu yang sebenarnya kalau anggota dewan memahami, ada di selain daripada 3 tupoksi itu di Pancasila. Kalau kitanya memahami isi kandungan dari sila keempat dan kelima itu sebenarnya itu. Makanya Pancasila jangan dirubah-rubah. Itu Pancasila hasil daripada terdahulu para ulama, ya diambil dari Al-Qur'an lagi. Semua itu ayat-ayat itu diambil dari Al-Qur'an. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dari surat Al-Ikhlas silang. Yang kedua, pri kemanusiaan yang adil dan beradab dari An-Nisa 103. Persatuan Indonesia. Wa atasimu bihablillahi jami'an. Jangan gegabah mengubah-ubah Pancasila dari ulama-ulama terdahulu tuh. Ya enggak. Jadi itu saya artinya boleh-boleh sajalah
untuk persiapan, tapi jangan dimasukkan prioritas. Saya nggak sepaham. Saya ini wakil rakyat, jangan menghambur-hamburkan daripada uang rakyat. Ini APBD kan dari uang rakyat, dari pajak dan dari retribusi, ya kan? Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau untuk prioritas untuk persiapan anggaran untuk menghadapi Natal dan baru, saya tidak sepaham. Boleh yang lain. Saya kurang. Saya malah nggak senang gitu menghambur-hamburkan untuk menyiapkan Natal dan baru. Apalagi bukan perayaan kita. Gitu aja. Jadi kuncinya adalah Sederhana saja. ya, sederhana dan prioritasnya adalah lebih ke infrastruktur ya. Infrastruktur, Kalau yang tadi untuk sektor PJU udah pariwisata gitu. Infrastruktur jalan, kemudian penerangan jalan umum juga. Nah, mungkin saya ingin minta tanggapannya dari Pak Tony, Pak. Pandangan Bapak tentang pariwisata di Banten seperti apa, dan tentang prioritas yang menurut Pak Musinin tadi, baiknya sih yang 2 poin itu ya Pak ya, infrastruktur jalan dan PJU begitu. Baik, terima kasih Kak Nurul. Ini saya bawa catatan. Oke. Catatannya adalah saya apresiasi Pak Dewan di Komisi 3 yang begitu concern terhadap mitra kerjanya. Salah satunya adalah sektor pariwisata, di mana tingkat penghunian kamar dan rata-rata tamu menginap di Banten ini semakin hari semakin membaik. Artinya di catatan saya sampai dengan bulan September itu tingkat penghunian kamarnya mencapai 59,6. Setelah COVID itu ya? Setelah COVID. Dan rata-ratanya 1,96. Artinya nyampe 2 hari. Bukan 2 hari ya? Untuk menginap di Provinsi Banten. Dan hebatnya itu adalah Pak Musinin concern ke pariwisata, dan ini menambah PDRB, pendapatan domestik brutonya masyarakat Banten. Artinya sektor pariwisata harus lebih banyak menyumbang terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Banten. Nah, kondisi hari ini memang 61 juta wisatawan itu sudah masuk ke Banten. Apalagi kita bukan merayakan Natal dan Tahun Baru, tapi orang numpang di kita, Pak. Numpang di kita, apalagi nanti kalau nggak salah Natalnya tanggal 25-26. Iya. Kemudian Jumat Sabtunya libur, sehingga ada waktu 4 hari. Long weekend gitu ya. Sangat panjang waktu untuk berlibur. Bisa jadi pilihannya adalah Provinsi Banten. Nah, saya sepakat dengan Pak Musinin, karena salah satu kewenangan pariwisata Provinsi Banten itu adalah sarana prasarana, PJU dan lain sebagainya, akses terhadap lokasi wisata itu harus menjadi prioritas, sehingga kesempatan masyarakat juga tidak sampai terusik dengan begitu banyaknya wisatawan. Gara-gara jelek balik arah. Nah, domestik dan luar negeri datang akhirnya balik arah, ataupun akhirnya terjadi ada kericuhan dan sebagainya akibat sulitnya akses terhadap pulang ke rumah, ke lokasi wisata dan seterusnya. Tapi secara general pariwisata Banten semakin membaik, khususnya wisata buatan. Hanya nanti mungkin saya perlu nyawet Pak Dewan bahwa kelangsungan ekosistem perlu diperhatikan. Mungkin nanti saya sampaikan. Itu juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi selain infrastruktur, kelangsungan ekosistem juga ya. Apalagi di Banten kan terutama wisata alamnya ya, baik pantai maupun pegunungannya juga sangat menjual begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Hamidi ini, saya ingin Pak Hamidi dari sektor pariwisata sendiri kan, apakah ada pembenahan khusus Pak? Kan Banten sempat redup di COVID tuh. COVID sempat redup untuk pariwisatanya. Kemudian di beberapa tahun ke belakang juga kan, kalau kita ingat pada saat tsunami gitu yang sempat redup juga, itu kan butuh perjuangan. Baru bangkit COVID sampai gitu. turun ya. Kemudian turun lagi, sekarang bangkit lagi ya. Turun ke lapangan beliau semua. Ya baiklah, mungkin ini juga artinya supaya masyarakat mengetahui, apalagi adik mahasiswa, di tahun 2022 kemarin kita sudah mencanangkan adalah tahun kebangkitan pariwisata karena wisatanya terpuruk. Maka di 31 Desember tahun 2022 kemarin kunjungan wisata itu meningkat 318,32%, dari 19 juta menjadi 61 juta. Berarti perputaran uang itu sangat luar biasa, fantastis di Banten. Tercatat di tahun 2023, 4 bulan aja kami mencatat bahwa perputaran uang dari sektor pariwisata
17 subsektor itu adalah 12,15 triliun. Itu dihitung oleh OJK sama BI. Jadi ini artinya realisasi yang sangat luar biasa. Maka tadi kata Pak Tony memang ada peningkatan. Ini data real, bukti. Ini sudah dimasukkan di BPS. Terus yang kedua terkait dengan PDRB. Ya, pendapatan bruto itu adalah meningkat dari meningkat menjadi 140,48% dari 90%. Ini sangat luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa indikator ini artinya tugas kinerja dari pariwisata ini sudah tercapai. Keseriusan pemerintah keseriusnya daerah. lebih dari 100%, bahkan ada 300%. Termasuk tadi belanja dan lama menginap. Lama menginap juga sudah hampir mencapai 2 hari, yang sebelum 1,64 jam, 1 jam,64. Nah ini menunjukkan bahwa pariwisata sudah mulai bergerak naik, meningkat. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata berkonsentrasi menata destinasi wisata. Anggarannya ini diberikan oleh Komisi 3, oleh Pak Muhsinin sebagai Komisi 3 itu kurang lebih penataannya lebih dari 30 miliar per tahun. Nah dari hasil penataan tersebut ya, itu ada objek wisata yang kita tata itu. Kunjungannya meningkat lebih dari 5 kali lipat. Ini sudah terbukti. Jadi data-data yang kami tampilkan ini adalah menunjukkan bahwa potensi kunjungan wisata di tahun yang akan datang ini menjadi lebih meningkat. Dan kami sudah ditargetkan di tahun 2023 ini, kunjungan wisata itu sebanyak 71 juta orang ke Provinsi Banten. Jadi terdiri dari wisata alam, buatan dan sebagainya, wisata religi dan kuliner dan belanja. Insya Allah di tahun 2023 ini target itu akan tercapai. Sekarang sudah berapa persen, Pak? Sekarang di bulan Mei aja kita sudah mencapai 45 juta orang di bulan Mei kemarin. Nah sekarang udah kita hitung lagi dan kita mentargetkan di akhir tahun itu ada 7,5 juta pengunjung yang masuk ke Banten. Tentu harapannya sumber PAD akan meningkat. Jadi ekonomi kerakyatan bisa bergerak naik ya. Di situ ada ekonomi kreatif yang memang erat kaitannya dengan wisata. Pasti kalau kunjungan ke Banten ingin beli oleh-oleh, ya kan, makan, minum dan sebagainya itu dapat dipastikan. Sehingga ekonomi kerakyatan di masyarakat Provinsi Banten akan lebih meningkat lagi. Saya yakin dan percaya bahwa dari sektor wisata ini dapat menyumbang sumber PAD yang sangat besar di Provinsi Banten. Seperti itu. Kita optimis, ya. Pariwisata biasanya berkaitan dengan ekonomi kreatif ya Pak. Ya. Jadi orang jalan-jalan ke Banten pulangnya bawa oleh-oleh gitu. Ya. Dan oleh-olehnya itu khas Banten gitu kan. Ya. Itu bisa sekaligus memberdayakan masyarakat juga ya untuk mengolah itu. Nah, bagaimana sih Pak mengkombinasikan antara pariwisata dengan ekonomi kreatif yang di Banten ini Pak? Ini batik Banten, Pak. Ya. Ada sekalian gitu. Jadi baiklah, mungkin kalau kita melihat bahwa meningkatnya kunjungan wisata itu berdampak positif terhadap ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Banten. Nah kita ini sudah membina ekonomi kreatif yang ada di Banten ini. Lebih dari 1 juta UMKM yang ada di Banten ini. Dan kemarin udah dikurasi oleh kita melalui BI. Itu ada 375 UMKM yang menjadi unggulan. 75 itu udah ekspor ke luar negeri. Ya, jadi yang saat ini yang ada, artinya yang ekonomi kreatif yang ada di tingkat bawah ini, mendorong sektor pariwisata. Kita berkeyakinan dengan adanya ekonomi kreatif ini, maka sektor pariwisata ini akan tumbuh berkembang juga. Karena itu saling membutuhkan dua-duanya. Kalau ada pengunjung, pasti itu membutuhkan oleh-oleh, jajan, dan sebagainya. Itu dapat dipastikan. Apalagi ciri khas Banten, ada juga saat ini sudah ada batik Banten. Batik Banten yang dipakai Oh, Pak Tony ini dipakai ya. Pak Tony ini luar biasa ini. Dan bukan hanya satu khas. Dan bahkan di Kabupaten Serang itu ada 23 ya batik Banten yang memang itu Kabupaten Serang yang sudah dilegalkan. Termasuk Cilegon, semua itu ada. Nah ini juga menjadi keunggulan sehingga mereka kalau berkunjung ke Banten ingin membeli oleh-oleh batik Banten dengan ya. batik. Dan ini badunya. juga saat ini memang sudah banyak, artinya ekonomi kreatif ini didorong oleh Dinas Pariwisata, ekonomi kreatif dan teman-teman dari UKM juga. Nah sehingga kita melihat banyaknya kunjungan wisata yang masuk ke Banten mendongkrak bagaimana ekonomi kreatif UMKM itu tumbuh berkembang di Provinsi Banten. Bangkit. Ya bangkit. Nah, jadi di kita mulai dari bawah ini udah kita bina sehingga nanti di penghujungnya nanti
ekonomi kreatif ini bisa mandiri. Betul sekali. Dan bisa nanti ekonomi kreatif ini, UMKM ini bisa masuk ke tempat-tempatnya, ke hotel, kemana, ke tempat-tempat yang memang Jadi kolaborasi antara daripada pelaku itu. usaha wisata dengan Ya. UMKM, UMKM. terutama UMKM yang masih skala kecil Ya. supaya sekaligus Terangkat promosi naik, begitu ya, Pak ya. bisa ya, Oke. seperti itu. Ya, baik. Semakin menarik perbincangan kita. Kita masih akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Minum dulu. Informasi dari Tanah Jawara. Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik. Kami sajikan dalam Bebeja, Beritanya Banten. Bebeja di JPM TV. Program olahraga terbaik, menyajikan cerita di dalam dan luar lapangan. Memacu adrenalin dan mengutamakan sportivitas. Mendukung para pahlawan olahraga tanah air. Semuanya tersaji di bintang lapangan di JPM TV. Kembali lagi dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita masih membahas tentang penataan pariwisata di Provinsi Banten jelang akhir tahun. Ya, kalau tadi kita sudah bicara tentang strateginya, kemudian potensi dan keunggulan wisata yang ada di Banten, sekarang mungkin saya ingin bertanya tentang promosi. Sejauh mana atau sekuat apa promosi yang dilakukan Pemprov supaya target kunjungan wisata akhir tahun tercapai maksimal? Ya, mungkin ke Pak Hamid. Ya, baiklah. Kalau kita bicara promosi, memang adalah yang paling terdepan sebetulnya, jualannya. Bandara. Jadi artinya ada 1080 objek wisata yang indah-indah ini, tanpa dipromosikan itu tidak akan berhasil. Artinya jumlah kunjung tidak akan meningkat. Nah, saat ini bahwa kita melihat bahwa promosi wisata ini melalui sistem digital, tidak manual lagi. Sehingga kita pencet satu titik saja sudah menyebar informasi ke penjuru dunia. Nah, kami menggunakan penyebaran informasi dalam rangka promosi itu melalui sistem digital. Seluruh masyarakat bisa mengakses objek-objek wisata yang ada di Banten ini melalui situs yang sudah kami buat di Dinas Pariwisata dan juga itu tersebar di Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Jadi seluruh objek wisata ini sudah ada semua. Kalau misalkan mau kunjungan ke Baduy tadi kata Pak Patoni, kita tinggal klik aja di Baduy. Di situ sudah ada petahnya, warung yang paling terdekat, ada rumah makan sebagainya. Itu udah kita lakukan. Nah, sehingga mereka nggak terlalu sulit-sulit lagi kalau mau berkunjung kemanapun. Misalkan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, itu sudah dapat artinya dilihat dalam satu titik sehingga itu dapat berwisata. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa kaitan dengan Natal dan Tahun Baru, kami harus artinya membuat surat edaran kepada seluruh pelaku wisata yang ada di Provinsi Banten untuk berbenah diri. Agar artinya menyambut kunjungan wisata ini mereka sudah melakukan apa istilahnya pembenahan-pembenahan sehingga nanti tamu yang datang ke Banten menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih apa istilahnya bersahabat di Banten ya, bahkan bisa ada kenangan, bisa balik lagi ke Banten. Nah, di sisi lain kami promosi ini juga kami lakukan melalui keluar daerah. Ya, kita mempromosikan wisata Banten ini bahkan sampai ke Bali. Kita promosi melalui sistem pelayanan jaringan kita itu sampai ke Bali, sampai ke 38 provinsi yang ada di Indonesia ini, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, sehingga tentu harapannya ke depan mereka ini lebih banyak kunjungan ke Banten
dengan promosi-promosi kita lakukan. Bahkan kita menggandeng para masyarakat, para pelaku wisata untuk mempromosikan wisata yang ada di Provinsi Banten ini. Jadi promosinya tidak hanya digital, Ya. tetapi juga manualnya Manual juga ya dilakukan ya. Oke. Ya, pergi. Pak, melihat upaya promosi yang dilakukan Pemprov Banten, mungkin Pak Muslimin ingin menanggapinya seperti apa? Atau ikutan promosi juga ketika main ke dapil begitu? Atau bagaimana? Ya, Punya wisata dia. salah Iya. salah satu keseriusan pemerintah daerah Provinsi Banten, baik dari Dinas Pariwisata untuk ya dalam konteks untuk meningkatkan wisata yang ada di Provinsi Banten dan untuk meningkatkan pemberdayaan daripada para Masyarakat, pengusaha UMKM keseriusannya. Ini menurut saya tidak cukup dilakukan oleh Dinas dinas wisata. apa saja. Dari semua leading sektor yang ada kaitannya untuk meningkatkan wisata-wisata yang ada di Provinsi Banten kan gitu. Jadi butuh kebersamaan. Karena Islam saja membutuhkan konsepnya kan kebersamaan itu sangat penting. Ya, dengan kebersamaan ini insya Allah akan menghasilkan sesulit apapun akan mudah. Dengan kebersamaan ini sesusah apapun akan gampang. Itulah Islam mengajarkan kebersamaan. Oleh karena itu saya tadi yang menyangkut disinggung oleh wisata Baduy ini Pak Ya. Kades ya, ini perlu kebersamaan. Jangan salah satu dinas saja yang menangani, perlu juga dinas PUPR, PR itu ya, karena akses jalan itu perlu diperbaiki. Jangan sampai radiusnya untuk naik ke Baduy kita berjam kan, berapa jam itu? Saya belum pernah memang ke sana. Ya. Itu kalau saya nggak bisa, capek, nggak kuat kayaknya Iya, udah. iya. Gitu. Jadi itu perlu dipikirkan ke depan. Kalau infrastruktur jalan provinsi sudah selesai, kita prioritaskan tuh akses jalan ke Baduy. Ini kan potensi tuh untuk meningkatkannya. Bahwa ciri khas Banten itulah Baduy lah. Makanya batiknya juga ada ciri khasnya kan, warna biru, warnanya mantan pacarnya Pak Kades kan gitu. Ya. Dan dari sisi religius, wisata religius, Banten itu sudah, tadi yang disampaikan Pak Tony itu benar adanya, sudah terkenal. Ya, di internasional itu. Dan udah dianggarkan, sudah keseriusan provinsi itu udah sedikit tuh. Berapa miliar tuh menganggarkan. Ya, jadi apa, Mekahnya daripada Banten ada di Banten Lama. Ya, Madinahnya kan gitu. Dengan buatkan saya sudah waktu itu berkunjung kaget kan gitu dengan ada perubahan-perubahan. Itulah keseriusan bahwa potensi meningkatkan pariwisata religius itu keseriusan daripada provinsi itu benar-benar adanya. Pada waktu itu zaman WH dan Andika kan. Andika serius itu tidak sedikit, bukan 1 miliar 2 miliar menganggarkannya. Ya, 250 cuma miliar pada waktu itu. Ya. bagaimana selaku pengurusnya ini. Ya. Jangan sampai membuat memalukan. Ya. Karena faktor cemburu sosial kadang-kadang. Ini jangan sampai memalukan Banten lah gitu. Kita aturlah gitu yang baik. Jangan sampai manakala ada kerusakan nggak mau swadaya, ya pengennya minta dikontribusi dibantu oleh pemerintah daerah aja. Mana hasilnya? Ya harus ada. Iya. Harus keterbukaannya harus pengurusnya. Ya, per itu. tahun kunjungan wisata itu berapa? ada 9 sampai 10 Lah, iya. juta orang Iya. per tahun kunjungannya. Ya. Itu ya regulasi perputaran ini Ya, tuh sangat luar luar biasa biasa. kan. Sudah ditata sedemikian, sudah dipikirkan, tetapi implementasinya nggak baik makan. Ya mubazir dalam Islam kan mubazir percuma aja. Pemerintah serius ya menganggarkan sampai monitoring dan sebagainya gitu tapi implementasinya pengurusnya manajemennya Ya. nggak bagus kan gitu. Itu perlu Harus ada penataan badan manajemennya pengelola. juga, pengelolaannya itu yang Ya. ya. Kedepannya bisa dibentuk tim pengelola khusus atau bagaimana? Ya sampai turun Badan tangan. pengelola. Dari Ya. dinas harus benar-benar mengontrol gitu. Dari dinas itu harus satu campur tangan Ya. pemerintah daerah memang itu. Supaya tetap Ya. perawatannya berjalan, kemudian juga Ya. putaran uangnya. Wow, luar biasa tuh 1 bulan berapa itu kalau 10 dihitung juta orang per tahun. Wah, sangat luar biasa. itu. Ya itu. Perlu dipantau. Iya. Ingat, kalau mengurus masjid aja nggak bener, waduh,
laknat itu, ada azab itu. Karena kalau yang benar sudah jelas janji Allah, apabila orang yang memakmurkan masjid, apalagi membangun masjid, kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Itu bukan luar biasa, dibangunkan rumah di surga. Kalau Amin. benar-benar membangun masjidnya, mengurus masjidnya benar, dari innamal a'malu biniyatnya benar-benar ikhlas, ya sudah. Tapi kalau sebaliknya, kalau nggak benar, azab itu pasti akan datang. Mohon maaf, pasti akan ada kalau mengurus. Karena masjid itu bagaikan mengurus yatim. Yatim itu ngegigit mau, digigit nggak mau, bener nggak? Hati-hati mengurus, Mbak. Pak Maudi ya, bener nggak? Hamdani, bener kan? Iya. Jangan hati-hati. Tadi itu ayatnya, kalau itu peringatan Allah, azab pasti dilihatkan di dunia, apalagi nanti di akhiratnya. Jadi memang pengelolaannya yang Harus diperbaiki. pengelolaan dan perawatannya terutama ya, supaya apa yang sudah direvitalisasi oleh Ya. Pemprov Banten terus bisa terjadi. Dan promosi juga Pak Madet, ini juga promosi perlu di Bandara Soekarno-Hatta Internasional. Ya. Juga perlu, bukan melalui digital saja. Bila perlu, saya belum ngelihat tuh pamflet yang ada itu tuh. Saya kan sering kalau mau kunjungan kerja, ya itu terbang itu, ya kurang promosi di pamflet itu. Bila pada itu. Jadi boleh tuh nanti Ya, melalui digital udah ada di Iya. ya. Itu. digital dan manual terus Ya. berjalan. Anggarkan aja kalau untuk meningkatkan itu, Ya. Mbak. Ini kan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, terutama pengusaha ekonomi kan. Tadi yang disampaikan Pak Kadis itu benar nih. Apa sih pemberdayaan itu? Karena di semua dinas itu ada semua pemberdayaan. Ya tadi yang penting kan implementasinya. Saya mau oke-oke saja menganggarkan, yang penting tujuannya masyarakat jangan diperdaya terus, tapi diberdayakan supaya meningkatkan perekonomian. Apa arti pemberdayaan itu? Jadi arti pemberdayaan, saya ini orang berdaya tuh. Orang pemberdayaan, saya dilahirkan dari LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 15 tahun saya megang lembaga itu. Jadi pemberdayaan itu artinya membangun dirinya bersama masyarakat di lingkungannya masing-masing. Bagaimana supaya masyarakat, pengusaha UMKM itu mampu berdaya dan mengeluarkan ide-ide, gagasan, kreativitas di home industri-nya masing. Kan ada home industry di masing-masing desa tuh, harus kayak saya berkunjungan di Desa Sawarna tuh Pak. Ya. Amin dia. Itu setiap rumah itu pasti ada itu kerajinan-kerajinan. Ya. Nah itu yang harus ditingkatkan, diperhatikan. Supaya Ya. masyarakat juga lebih mandiri Ya. mendukung ekonomi kreatif. Saya yakin Anyar itu nanti kalau tol jalan sudah jadi, bisa saja akan semua wisata ke sumur nanti ke sana. Ya. Saya makanya pada ini kan perkumpulan pengusaha hotel di Anyar itu udah begini kan kalau itunya jadi itu. Iya Pak Madin ya. Jadi Salah. tinggal itu tadi ya untuk promosinya menyeluruh Ya. untuk seluruh 1080 ya Pak. Ya, 1080 ya. Destinasi Terus di wisata. Baduy itu harus ditingkatkan itunya, itu perhatikan itu benar itu. Oke, saya ingin ke Pak Tony sekarang mungkin Pak bicara tentang promosi, kan tidak hanya Pemprov saja atau Dewan saja begitu ya, masyarakat juga mungkin bisa kan door to door untuk promosi dari keluarga atau ke kerabatnya begitu. Nah, tanggapan Bapak bagaimana? Ya, memang di aspek pemerintah aja sebenarnya harus lebih dioptimalkan. Di struktur pemerintah kita punya badan penghubung yang beroperasi di Jakarta, terkoneksi dengan 38 provinsi hari ini. Itu juga dibutuhkan display ataupun informasi yang lebih mumpuni di badan penghubung, termasuk di tempatnya Pak Haji Muhsinin, karena dalam setahun itu selalu menerima kunjungan dari provinsi yang lain. Oke. Jadi sekali-kali Pak dibekali batik Banten untuk dibagikan Ya, ke para mereka-mereka yang berkunjung ke DPRD Provinsi Banten gitu ya, sehingga bertanya juga nanti ini dari mana dan seterusnya, termasuk diarahkan ke lokasi-lokasi. Dan yang terpenting saya di depan saya ini aset semua untuk mempromosikan Mahasiswa ya. Ada adik mahasiswa pariwisata. kita ya. Oke. Kita masih ingat negeri di atas awan Pak. Oh iya ya. Sekali diviralkan di medsos langsung macet Betul. di sana. Artinya kunjungannya tidak terbendung. Nah artinya Pak Kadis, saya sih berharap Dinas Pariwisata melakukan upaya kerjasama dengan teman-teman mahasiswa. Ya. Mereka juga melakukan pengabdian masyarakat. Saya meyakini teman-teman memiliki akun medsos yang sangat aktif, Ya. sehingga dengan ribuan follower di masing-masing teman-teman mahasiswa ini
juga akan mempromosikan positioning Indonesia. Apalagi kalau yang upload statusnya Pak Haji Muhsinin, itu akan lebih masif lagi informasi yang diperoleh di mana-mana gitu kan. Nah artinya perlu juga kerjasama dengan kabupaten kota, dinas pariwisata kabupaten kota, karena Pak Kadis di Provinsi Banten kewenangannya terbatas untuk pariwisata Banten. Selain sarana prasarana ya penguatan SDM, penguatan sumber daya pariwisata. Pak Haji, saya cek di SMK, saya melihat cuma ada 4 jurusan pariwisata, yang 3 itu upaya destinasi wisata, yang satunya lagi wisata bahari. Jadi di Banten ini hanya ada 4 SMK. Mudah-mudahan saya bisa dikoreksi kalau saya salah, tapi dari pengamatan saya, dari sekian ratus jurusan SMK, ya hanya 4 itu untuk pariwisata. Sehingga perlu juga daya dukung, selain pelatihan-pelatihan yang sudah dibangun oleh Pak Kadis, SMK juga Pak Haji mungkin bisa didorong untuk membentuk jurusan-jurusan yang mengarah kepada penyiapan SDM pariwisata di Provinsi Banten. Oke, jadi SDM juga perlu dimatangkan ya Pak ya, untuk pengelolaan terutama ya, agar kedepannya para pelaku untuk pariwisata ini lebih paham gitu ya. Oke, salah satunya dengan SMK itu tadi, dan mungkin melibatkan mahasiswa juga. Mahasiswa ini kan agen perubahan ya, begitu ya. Jadi bisa kita libatkan. Mainkan jari-jarimu, promosikan wisata Banten. Melalui media sosial. Ini sangat efektif ya kalau Ya. kita ya. Nanti kalau ya dinas pariwisata di Dinas wisata. Media sosial. Oke, saya kembali lagi ke Pak Kadis. Mungkin sebelum kita jeda untuk segmen berikutnya, satu pertanyaan mengenai jelang libur Natal dan Tahun Baru ini, kembali lagi ke topik utama kita. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan Pak untuk menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini? Singkat saja Pak. Jadi kita akan membentuk Natal Tahun Baru ini ada siaga wisata. Siaga wisata ini akan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, provinsi dan kabupaten kota. Nah di situ ada balawista. Biasanya kita turunkan satu tahun itu sekali, itu adalah 200 balawista yang sudah bersertifikasi untuk menjaga keamanan keselamatan para pengunjung wisata yang ada di Provinsi Banten. Itu tersebar di seluruh Provinsi Banten, 8 kabupaten kota yang potensi ada misalkan wisata pantai. Karena dia untuk keamanan keselamatan di pantai. Nah ini sudah kita bentuk, nanti awal Desember akan kita adakan rapat TNI, Polri, terus BPPD dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, itu akan dibentuk dan itu akan berjaga di pantai menjelang Tahun Baru itu sendiri. Nah sehingga kita berharap para pengunjung itu nyaman. Ada orang yang menjaga, ada orang yang melaporkan, dan jumlah kunjungan juga akan tercatat setiap hari di plotnya di Provinsi Banten ini. Kita melihat bahwa kolaborasi ini sudah kita lakukan setiap tahun. Jadi antara TNI, Polri dan masyarakat juga harus mendukung bagaimana menjaga keamanan keselamatan para pengunjung wisata yang ada di Provinsi Banten seperti itu. Wisatawan tidak hanya merasa nyaman, nyaman dan aman juga berwisata begitu ya, tidak hanya sekedar liburan saja begitu. Oke, di segmen berikutnya kita akan buka sesi pertanyaan untuk audiens kita yang sudah hadir di studio. Namun kita jeda sejenak, tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari beragam sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia yang sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di JPM TV. Informasi dari Tanah Jawara. Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik.
kami sajikan dalam Bebeja, Beritanya Banten. Bebeja di JPM TV. Ya pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita ada di sesi terakhir dan di sesi ini saya ingin mengundang mahasiswa atau audiens yang ada di studio untuk bertanya kepada ketiga narasumber kita. Mungkin sudah ada yang siap untuk bertanya. Silakan, jangan lupa sebutkan nama dan dari universitas mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Habibi, saya dari Universitas Primagraha. Saya punya pertanyaan untuk Bapak Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Tapi mohon maaf Pak, sebelum saya bertanya, saya ingin memberitahu kepada Bapak bahwasanya di sektor pariwisata Provinsi Banten ini, saya lihat ada beberapa kasus wisatawan merasa tidak nyaman terhadap sikap orang-orang yang ada di tempat Destinasi wisata. Yang menurut saya bersikap secara berlebihan, baik itu menaikkan harga tarif parkir, baik itu dari harga makanan, bahkan atau dari tarif kebersihan wisata itu tersendiri Pak. Nah, pertanyaan untuk Bapak Dinas Pariwisata Provinsi Banten dari saya, apa langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah menghadapi kondisi seperti ini? Baik, itu saja yang saya tanyakan kepada Bapak Dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi siapa? Terima kasih. Habibi ya. Habib. Maulana Habibi. Maulana Habibi. Maulana Habibi. Bina bangsa ya, Dari Universitas Primagraha. Primagraha. Oke. Selanjutnya kita tampung dulu ya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisari. Saya dari Universitas Bina Bangsa. Izin bertanya Pak, wisata di Banten sebenarnya banyak yang bagus dan bahkan suasananya lebih bagus dari daerah lain, seperti Ujung Kulon dan pulau-pulau lainnya di pantai kawasan Banten Selatan. Tetapi infrastruktur dan penerangan jalan menuju kawasan itu ternyata masih kurang memadai. Seperti apa langkah DPRD Banten menyikapi hal ini? Baik, terima kasih. Ya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi, mahasiswa dari Untirta. Izin bertanya. Pembangunan pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPRD saja, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Tetapi di Banten ada sejumlah kasus masyarakat sendiri yang berulah seperti memasang tarif mahal, makanan mahal, dan buang sampah sembarangan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan harus bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Universitas Primagraha ya, ada Maulana Habibi yang ingin bertanya ke Pak Kadis Pak tentang wisata di Banten yang wisata di Banten yang banyak ditunggangi oknum. Ya begitu ya Pak ya, yang membuat wisatawan tidak nyaman gitu. Ada pungli lah semacam itu bisa kita bilang ya. Jadi tarif tiba-tiba melonjak dan sebagainya. Gimana Pak tanggapan langkah apa? Ya, baiklah. Terima kasih nih ada mahasiswa yang sudah menanyakan terkait dengan pengembangan pariwisata dan permasalahan ini bukti salah satu perhatian berarti ya dukungan daripada adik-adik mahasiswa terhadap pariwisata Banten. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk adik-adik mahasiswa nih. Ya. Jadi ini momen yang ditunggu-tunggu, ternyata diam-diam juga ada adik mahasiswa ini mendukung berarti pariwisata Banten ya. Karena di masing-masing daerah pariwisata ini mahasiswanya yang lebih proaktif, artinya mempromosikan wisata sampai ke penjuru dunia. Contoh saja Bali.
Bahkan mereka juga keluar mahasiswa ini membawa nama kalau Bali, Banten keindahan seperti Bali. dia ada Padahal yang Banten ini lebih indah dari Bali sebetulnya. Ya, Hanya saja dari- kalau kita melihat bahwa keindahan Banten ini di sana makan tadi kurangnya pelajar promosi, juga bebas, ya, nggak jadi belum masalah. optimal promosinya. Narkoba juga Walaupun bebas. langkah-langkah yang Kalau di sini dilakukan nggak oleh bisa pemerintah diterapkan. sudah banyak, Nggak bisa. tapi artinya belum optimal. Sehingga dengan adanya kehadiran adik-adik mahasiswa pada hari ini, itu juga menjadi potensi dukungan untuk mempromosikan budaya wisata di ciri khas, Provinsi tubuh, Banten ke situ yang harus mancanegara dibina. melalui mahasiswa ya. Nah selanjutnya kalau kita melihat banyak hal-hal yang pernah terjadi. Nah, saya sebut pernah terjadi ya. Pernah terjadi di Banten ini banyaknya pungli pada waktu itu ya. Adanya pungli dan kemahalan harga di UMKM, tadi ekonomi kreatif ya. Jadi para wisatawan yang masuk ke Banten merasa kurang nyaman terkait dengan pungli, ada juga parkir yang mahal dan sebagainya. Nah ini memang itu adanya. Tapi setelah 2 tahun kemarin, di tahun 2022 kemarin, kami sudah melakukan membentuk tim, tentu tim pengawasan terpadu dalam rangka untuk memantau terjadinya pemungutan liar. Tahun 2022 kemarin ketangkep, cuman saya belum tega kalau mau dimasukkan penjara ya. Ada pungli, tapi itu tetap kita proses melalui aparat penegak hukum untuk melakukan efek jerah ya. Jadi ini tentu harapannya ke depan ini tidak terjadi lagi. Kami sudah mengumpulkan para pelaku objek wisata yang ada di sekitar wilayah Pandeglang, wilayah Kabupaten Serang dan Lebak. Ya, itu sekitar pantai. Dan kami berikan pengarahan. Nah, di sini kita lihat bahwa para pengelola pantai ini juga ada yang belum berizin. Maka kami minta supaya itu berizin. Kalau tidak berizin, tutup aja. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau adanya perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di situ kan ada pajak. Ya kan? Nah, itu Tiket yang karenanya diberikan dari itu ada kabupaten dan pajak di provinsi dalamnya. harus bisa. Makanya Bekerja harus sama. dia mempunyai izin. Dan kami Jadi sudah sejak saya jadi melakukan ketua, tuh pusing nangani. apa namanya istilahnya Susah, pembinaan karena terhadap para Or- istilahnya mesti pengelola tak, wisata yang mesti ada tak. di Provinsi Banten ini Mesti sendiri. tak. Nah selanjutnya tadi terkait dengan bagaimana adanya pungutan liar dan tiket mahal untuk tahun kemarin. Kami sudah meminta, di tahun ini saya sudah mengeluarkan surat edaran bahwa di tahun 2023 ini tidak ada lagi kenaikan tiket. Itu harus, artinya sesuai dengan tahun kemarin. Kalau ada yang menaikkan, coba-coba saja ya. Nggak tahu nanti siapa yang melakukan pengawasan, tahu-tahu ditangkap aja kira-kira seperti itu. Ya. Dan ini kami sampaikan kepada seluruh pengelola agar bersama-sama mendukung pariwisata. Udahlah, harga segitu udah cukup. Tidak perlu dinaikkan lagi. Yang perlu ditambah adalah suatu pelayanan. Ada atraksinya di sana, ada servisnya. Semua artinya dibenahin. Sehingga tiket yang dikeluarkan oleh para pengelola itu untuk para wisata yang berkunjung itu merasa puas. Karena ada atraksinya, ada daya tarik dan sebagainya. Ini ditambah fasilitas-fasilitasnya. Sehingga kemarin terkesan mahal, kalau sudah dilakukan servis, sudah istilahnya tempat wisatanya dikelola dengan baik, dilakukan pemanaman, maka orang tidak akan menyampaikan itu lagi. Dan insya Allah nanti tiket tidak akan naik ya. Dan tidak ada lagi tiket terusan. Sekali masuk itu udah, nggak perlu bayar yang lain, kira-kira seperti itu. Ya, sudah di dalam ya. Dan kami berencana juga tentu akan menerapkan nanti satu tiket terintegrasi. Ya, di dalam sudah ada asuransi, sudah ada perhitungan berapa jumlah kunjung wisata yang masuk ke Banten melalui tiket itu sendiri nanti. Nah, selanjutnya terkait dengan makan yang mahal atau UMKM yang saat ini mahal. Kami sudah meminta kepada seluruh pelaku UMKM yang berada di sekitar pantai yang memang pernah dikeluhkan pada waktu itu, ada medsos yang memasukkan itu. Kami sudah meminta setiap makan yang dijual harus ada apa namanya menunya dan harganya. Sehingga orang mau makan itu sudah berpikir, oh ini harga sekian. Bukan artinya begitu dimakan langsung ditetapkan harganya. Orang akan melihat menunya ini, harganya dan sebagainya. Insya Allah ke depan tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau terjadi, jangan coba-coba. Petugas kita di lapangan tidak akan kelihatan siapa yang pada saat itu bertugas. Tapi kalau itu terjadi, pasti akan ditangkap. Ya. Jadi oleh karena itu, saya nggak mau main-main ini. Kita tegas aja. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk tindakan-tindakan yang mengarah kepada pungli akan ditindak tegas. Ditindak oleh tegas Dinas ya. Pariwisata. Dan bisa jadi nanti akan kita tingkatkan. Bukan efek jerah lagi ya, nanti bisa ke meja hijau.
kira-kira seperti itu. Jadi ya, Ya. supaya keamanan dan kenyamanan para wisatawan juga Ya. tetap terjaga. Terjaga ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari mahasiswa Universitas Bina Bangsa ya. Ada Dewi tadi ya. Desi kan. Dewi. Dewi ini ingin bertanya ke Pak Dewan nih, ke Pak Musinin. Nah, sebetulnya ini berkaitan dengan pernyataan Bapak ya di awal tadi tentang infrastruktur dan PJU. Pak, gimana tanggapan Bapak? Ya, sebelum ke Dewi, saya menanggapi terkait masalah mahalnya ini sesuai judul. Pertanyaan saya apresiasi pertanyaannya ini. Sesuai daripada judul pada hari ini. Ya, terkait masalah persiapan menyikapi persiapan untuk Natal dan Tahun Baru kan. Ya. Ya, persiapan ini. Kan hanya tinggal ngitung hari kan ini. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kebersamaan, kerjasama yang benar-benar antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Karena wisata kebanyakan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Pak. Lebak, ya. Itu harus ada Saya kerjasama. pantai, ya. Saya pengalaman pada waktu jadi ketua DPRD Kabupaten Serang. Ini sudah ditangani oleh karena ada oknum, mohon maaf, oknum kan ini, bukan, karena ini yang perlu ada ketegasan dari pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Artinya saya sepakat, tapi implementasi yang penting. Ya, tadi saya sudah sampaikan, implementasi tegas, bila perlu bikin intelijen, ya, check and recheck, dites, jangan sampai mobil kecil aja masuk sampai 50.000 lebih. Ya. Coba bayangkan. Ini cek ini dicoba pura-pura kita masuk umpamanya kan gitu. Itu ilmu intelijen, benar nggak Pak? Ya. Jangan sampai kita ini artinya mengajarkan ilmu lilin. Mohon Pak Kades, ilmu lilin begini, ngajarin orang begitu tadi bagus saja. Tapi implementasinya nggak ada kan, percuma kan? Memadangin orang tapi dirinya kebakar tadi. Oleh karena itu saya sepakat tadi progres ke depan itu tidak ada pungutan-pungutan yang berlebihan. Kalau saya bukan termasuk pungli menurut saya. Kalau pungli itu merugikan uang negara. Ini merugikan kita sendiri terlalu tinggi. Bagaimana tekniknya? Ketegasan dari semua lapisan. Oknum penegak hukum dilibatkan kepolisian, unsur musika juga kan. Diselidikin unsur musika ada main nggak di sini? Karena ini kan yang digunakan tanah kosong, ya tanah pribadi mereka. Tapi mau tujuannya ke pantai. Lah pantai itu kan punya negara, punya masyarakat. Sama saja kan punya kekuasaan kan, punya pemerintah daerah membutuhkan pantai, bukan sekedar duduk-duduk situ, jualnya mau ke pantai semuanya juga. Oleh karena itu saya sepakat apa yang disampaikan Pak Kadis, poinnya harus ada ketegasan, ketegasan yang konkret ya, ditindak. Kalau bikin aturan ataupun pergub, ya kan itu peraturan gubernur atau peraturan bupatinya yang jelas bahwa aturan masuk ke pantai itu tidak boleh lebih dari 25.000 umpamanya kan. Kalau lebih 2.000 kita sampelnya contohnya disimpan, ajukan ke biar ada efek jerah. Ini emang mohon maaf kalau ngomong ekstrim kurang ajar memang yang memungut-mungut masuk ke pantai ini terlalu berlebihan gitu. Saya banyak laporan dari masyarakat. Yang kedua dari Neng Dewi ini saya sudah sampaikan. Ini pentingnya untuk meningkatkan wisata yang ada di Provinsi Bantennya, salah satunya infrastruktur harus dibenahi dan PJU juga jangan sampai pulang malam gelap gulita kan gitu. Ini sepakat saya sudah dari awal mukodimah saya sampaikan untuk meningkatkan wisata salah satunya adalah yang pertama infrastruktur harus dibenahi. Lah selatan lagi dibenahi kan dengan jalan tol, akses jalan tol itu mungkin nanti Anyar bisa kalah kalau sudah jadi akses jalan tol Panimbang. Waduh, ini Anyar juga banyak kekhawatiran juga pengusaha-pengusaha hotel di Anyar ini. Itu barangkali 5 juta seminggu itu kunjungan. Iya. Siap dikawal ya Pak ya. Siap. Monitoring. Dan PJU ya. Oleh karena itu melalui dinas Pak Kadis ini tolonglah kita, karena saya bukan di badan anggaran lagi nih, agar diinformasikan terutama masalah itu masukan prioritas infrastruktur. Dan PJ itu dinas perhubungan juga kan ada kaitannya, karena PJ itu adanya di dinas perhubungan. Iya. Kolaborasinya antara dinas antar stakeholder kita bahas di
masukkan anggaran prioritas gitu. Ya, yang terakhir pertanyaan dari Desi, mahasiswa Untirta. Ini Sama, sepertinya Dek. ini mungkin bisa dilengkapi ke tokoh masyarakat ya kaitannya dengan yang Bersama oknum dengan- pungli tadi itu ya Pak ya. Ya. Ya, seperti apa Pak Pak? Tony. Pak Tony silakan. Mbak Desi ya, dari Untirta. Ya, Betul ya? Untirta. Nomor sepatu nomor berapa ya? Oke, jadi kita tadi sudah membahas bahwa ada konsep pentahelix yang salah satunya ada pelibatan community masyarakat. Nah, kewajiban kita sebagai masyarakat untuk mendukung pariwisata Banten adalah pertama tadi mengkampanyekan, mempromosikan semua destinasi wisata yang tentunya dekat dengan wilayah tempat tinggal kita. Dengan promosi otomatis hal-hal yang baik yang disampaikan. Yang keduanya adalah menjaga destinasi wisata itu sendiri dari hal-hal yang tadi merugikan kita sendiri. Misalkan kalau terjadi ada kenaikan harga, ada ketidaknyamanan wisatawan, mungkin Pak Dewan dan Pak Kadis juga perlu mereview ulang. Di Bali tidak ada pedagang yang bisa nyampe pintu kamar hotel. Di Jogja nggak ada pedagang yang nawarin ikan laut sampai ke pintu hotel, tapi kita di Anyer di mana itu nyampe ke pintu hotel. Nah, artinya ada sesuatu nih Pak. Kemudian tertibkan. ya, kemudian parkir, lahan parkir. Kita masuk hotel tapi parkir di mana berbeda. Nah, sehingga saya bilang ada review ulang itu adalah masih perlu ada pelibatan masyarakat yang bukan harus disertifikasi menjadi seorang yang paham pariwisata, tetapi ada grade ABCD-nya. Salah satunya adalah ada Karang Taruna, ada kelompok pemuda, ada pedagang kaki lima yang memang semuanya didata dibina oleh kelompok tertentu dalam konteks pengawasan pariwisata. Sehingga dengan demikian kita punya beberapa grade terhadap SDM pariwisata. Karena selama ini kan kita fokus supaya profesional disertifikasi, tapi kita lupa terhadap kelompok-kelompok tadi. Misalkan di Sikoromoy Pak, Ya. kita mau belok sudah parkir, sudah ada dan sebagainya, keluar kita dan sebagainya. Nah, artinya ini perlu ada rangkulan dari pemerintah, mana destinasi wisata yang dikelola pemerintah, kemudian bagaimana pelibatan masyarakat khususnya pemuda sehingga ada win-win solution gitu. Mungkin ini akan meminimalkan terjadinya masalah-masalah Ya, pungutan-pungutan, Betul. harga mahal. kemahalan atau pungutan-pungutan di luar biaya pariwisata yang seharusnya. Saya pikir Ya, jadi melibatkan tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, terutama di lingkungan sekitar tempat Destinasi. wisata itu. Iya. Oke, destinasi wisata itu. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Namun sayang waktunya sudah berakhir, dan tentu saja jadi harapan kita bersama mewujudkan pariwisata Banten yang aman, nyaman, kondusif, juga wisatawan dapat menikmati liburan di Banten di momen akhir Iya. tahun 2020 Terakhir kenangan ini. Oke, serta dan- pesona, jadi orang dan- bisa balik Banten lagi ya. Betul. Jadi Banten bikin kangen begitu ya Pak Iya. ya. Oke, terima kasih sekali Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Pak Alhamidi SSMSI, kemudian juga Pak Haji Muhsinin SEMSI, anggota Komisi 3 DPRD Banten dari fraksi Partai Golkar gitu, dan juga Pak Tony Anwar, Dr. Tony Anwar Mahmud MAP, tokoh masyarakat Provinsi Banten, sudah berbagi informasi di studio kami. Tidak hanya disaksikan pemirsa di rumah, tetapi juga disaksikan mahasiswa-mahasiswa hebat dari 4 universitas di Banten. Ada Untirta, UIN SMH, dan Primagraha, juga Uniba. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik pemirsa, berakhir sudah forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten kali ini. Saya Nurul Ulfa pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.